Kembali lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Ya, tinggal 2 episode lagi. Alhamdulillah ini sudah di episode ke-29. Satu hari lagi menuju selesainya Ramadan di 2025 ini. Dan iya, mungkin ya tidak banyak yang bisa diceritakan sebenarnya. Oh ya, bagi yang belum kenal, ini perkenalkan saya Fitra, saya perantau dari Ternate. Dan di konten ini saya pengen cerita mengenai pengalaman saya menikmati 7 kali puasa 7 kali lebaran saya selama di perantauan. Ya ini episode ke-29. Alhamdulillah bisa konsisten sampai sekarang untuk berbagi cerita dan juga pengalaman yang mungkin dapat menjadi semangat atau motivasi bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, terutama mahasiswa-mahasiswa yang memang harus terpaksa menikmati puasa dan juga bahkan lebaran di perantauan karena mungkin kondisi ekonomi atau sebagainya. Tapi tetap semangat, jangan bersedih. Barangkali ada satu rezeki yang mungkin Allah ciptakan atau Allah rencanakan untuk teman-teman yang berada di perantauan, seperti itu. Ya, jadi ini sudah minggu ke-29 dan ini sudah hari ke-29 juga di bulan suci Ramadan ini. Ini saya sambil nunggu makanan. Cerita pengalaman di minggu keempat ini mungkin tidak banyak ya, karena ya sekali lagi kalau untuk kantor mungkin sudah ada yang beberapa yang mulai meliburkan diri, ambil cuti. Tapi saya tidak ambil cuti di minggu terakhir ini karena ya lebih seru masuk ke kantor aja sih sebenarnya, karena Jakarta lagi seru-serunya karena tidak macet ya, orang-orang banyak yang sudah pulang gitu. Nah, cuman Depok ini tetap macet sih di minggu keempat. Nah, itu yang bikin penasaran aja kenapa gitu. Hari ini hari ke-29, hari ke-28 kemarin bahkan masih macet gitu di Depok, di Jalan Margonda dan sekitarnya gitu. Ini nggak tahu juga nih kenapa nih, apa memang banyak yang belum pulang atau nanti hari hanya pulang baru, kita nggak tahu. Tapi ya itu mungkin ya saya masih tetap ngantor. Cuman kebetulan alhamdulillah ini hari Sabtu Minggu, jadi bertepatan dengan hari libur weekend aja sih. Tapi setelah tanggal 2 nanti ya mungkin akan tetap masuk. Kemudian pengalaman lainnya adalah ya ini mulai kesulitan nyari makanan sahur. Jadi tantangannya adalah ya ini salah satu tantangan di minggu terakhir perantau, kesulitan mencari makanan sahur. Seperti apa yang saya alami saat ini. Banyak warung warteg yang ada di depan biasanya udah buka, tapi ini udah banyak menu makanan yang sudah habis begitu. Jadi mau tidak mau harus order ojek online gitu lah untuk makanan sahurnya. Ini saya lagi sementara order, lagi menunggu. Alhamdulillah bisa. Ini juga sahurnya 3:30, biasanya 2:30 sahur. Ini ya sekalian saya mungkin di pause dulu ya, ntar saya balik lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ya ini makanannya udah datang. Ini nggak biasanya saya sahur 3:30, biasanya jam 3 baru sahur. Udah sahur. Ini ya karena baru bangun juga tadi, terus banyak yang tutup warung makannya, jadi ya alhamdulillah masih sempat bisa dapat satu makanan saya sebelum sahur. Semoga bisa lancar puasanya di hari ke-29 ini. Kemudian apalagi ya, tadi itu kesulitan nyari makanan. Nah, cuman bagi teman-teman yang berada di perantauan, tantangan lainnya adalah nanti mungkin di saat Idul Fitri sih, di saat hari H. Nah, kalau saya sih biasanya sudah menyiapkan bekal ya. Ini biasanya saya beli telur gitu, telur mentah, entah itu beberapa butir. Kemudian ada super mie,
ada Indomie, kemudian karena ini punya Magicom jadi saya siapin Magicomnya buat masak nasi di hari H Idul Fitri, karena biasanya nggak ada yang buka gitu. Biasanya, nah kalau saya cerita saya kan biasanya mall tuh baru buka di jam 10-an atau jam 11-an, atau kalau itu bisa jadi apa ya, bekal teman-teman aja sih buat sarapan pagi setelah sholat Idul Fitri, daripada tidak makan apa-apa. Nah kalau saya sih ini ada beberapa hal yang saya siapkan biasanya untuk hari-hari pas Idul Fitri gitu. Ya cuman memang kadang bisa jauh-jauh hari juga sih teman-teman persiapkan gitu untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, telur, Indomie, snack-snack, biskuit segala macam. Itu kalau bisa disiapkan 3-4 hari sebelum Lebaran itu akan lebih bagus sih. Jadi pas hari H-nya itu teman-teman tinggal ya udah ada bahan-bahannya gitu. Kemudian kalau misalnya mau yang lebih banyak ya silahkan berburu di Indomaret atau warung yang ada di dekat kos-kosan. Nah ini yang jadi salah satu tantangan juga. Alhamdulillah udah saya siapkan sih beberapa menu makanan untuk persiapan hari H Idul Fitri nanti. Karena sekali lagi biasanya saya pagi Idul Fitri terus habis sholat pulang kadang ya sarapan, makan ya yang bisa dimakan biskuit, snack atau mungkin jajanan lain gitu yang ada. Baru kemudian biasanya main game atau apa ya, ya sampingan saya lah. Baru kemudian jam 10 jam 11 ke mall atau mungkin ke ya pusat-pusat perbelanjaan yang masih buka, yang sudah buka, untuk ya mungkin nonton film di bioskop, kemudian nyari makanan juga di mall, itu biasanya sudah ada yang buka. Itu kemudian apa lagi ya, tantangan lainnya sih nggak ada ya, aktivitas kantor masih berjalan seperti biasanya. Kemudian sahur juga tinggal 1 hari lagi, semoga warteg terdekat masih ada yang buka. Kalaupun tidak ada ya semoga banyak promo di GoFood lah ya, biar bisa banyak order juga sih. Kemudian apa lagi ya, tidak banyak sih cerita di minggu keempat ini yang mungkin bisa di share aja sih ya. Jadi mungkin itu dulu di episode ke-29 ini. Jadi teman-teman yang terima kasih sudah menyaksikan dari episode ke-1. Dari mulai saya menceritakan pengalaman saya ketika berada di Jogja untuk pertama kalinya bulan puasa penuh dihabiskan di Jogja, kemudian ya dan juga Lebaran. Kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun berada di kota Boston di Amerika Serikat, menjadi minoritas berpuasa di sana, menikmati Idul Fitri yang alhamdulillah salah satunya difasilitasi oleh teman-teman yang ada di sana juga. Kemudian balik lagi ke Indonesia di tahun 2021 dan 2022-nya sekali lagi menghabiskan bulan puasa dan juga Lebaran di perantauan, yaitu di kota Depok. Dari Depok kemudian alhamdulillah cukup menantang karena harus pergi kerja ke daerah Jakarta Barat di Dan Mogot, pindah-pindah kereta pada waktu itu di bulan suci Ramadan. Kemudian dari Depok alhamdulillah dikasih amanah sebuah proyek di Karawang di Jawa Barat, yang mana itu salah satu pengalaman yang cukup menantang juga dalam hidup ketika menikmati 1 bulan puasa full dan juga Lebaran di Kabupaten Karawang yang memang sama sekali belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Kemudian selesai dari Karawang balik lagi ke Depok, dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih menikmati puasa, dan juga sebentar lagi insyaallah rupanya Lebaran di
Depok. Terima kasih yang sudah menonton dari episode pertama sampai episode ke-29. Nanti di episode terakhir ya mungkin cerita salah satu pengalaman paling favorit dan juga yang paling tidak menyenangkan ketika 7 tahun berpuasa di perantauan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode terakhir, episode ke-30.